kembali lagi bersama Gardas News Flash Update. Hari ini di kabar terbaru dari Sintayong yang berpotensi rekomendasikan pemain ke 6 LC. Nathan John bawa Swansea City pesta gol. Sementara Bima Sakti coret 5 pemain timnas Indonesia U17. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kita awali kabar hari ini dari pemain keturunan Nathan John yang membawa Swansea City U21 Gilas Scarlet Athletic. Sementara Ivar Jenner ragu tampil di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain keturunan Nathan John tampil impresif bersama Swansea City U21 kala membungkam Scarlet Athletic. Dipercaya sebagai starter, Nathan tampil lugas hingga Swansea unggul 5-0 di babak pertama. Pada babak kedua, Nathan John ditarik keluar oleh pelatih Swansea City U21 yang memilih untuk tak mengambil resiko lantaran pemain yang tengah menjalani proses naturalisasi tersebut mengalami sakit di bagian kaki. Meskipun para pemain Swansea City terus menggempur pertahanan lawan, tak ada skor tambahan di babak kedua. Skor 5-0 bertahan hingga peluit babak kedua berakhir. Bagi Swansea City U21 ini menjadi kemenangan ketiga beruntun di semua kompetisi. Bagi Nathan John, ini juga sebagai ajang pembuktian kalau dirinya layak untuk mendapatkan tempat di senior nantinya. Baik timnas Indonesia Sten Patinama masih berpeluang membawa Viking FK berlaga di kompetisi antar klub di Eropa musim depan. Sebab Viking FK berada di peringkat 4 klasemen sementara Liga Norwegia 2023-2024 dengan perolehan 52 poin dari 26 pertandingan, terpaut 6 poin dari sang pemuncak Bodo Glimt. Dengan menyisakan 4 laga lagi, Viking FK sulit mengkudeta Bodo Glimt di puncak klasemen. Namun Patinama masih berpeluang membawa Viking FK dari Tromsø yang sama-sama bertekad mengamankan tiket ke kualifikasi Liga Konferensi Eropa musim depan. Untuk diketahui, juara Liga Norwegia berhak tampil di kualifikasi Liga Champions. Sementara peringkat kedua dan ketiga mendapatkan tiket ke kualifikasi Liga Konferensi Eropa. Gelandang timnas Indonesia Ivar Jenner memberikan kabar baik terkait cederanya yang sudah semakin membaik. Namun, kendati sudah pulih, ia masih meragukan kemungkinan tampil dalam pertandingan melawan Irak di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu Ivar ungkapkan lewat unggahan akun Instagram pribadi. Meskipun ada harapan untuk pemulihan Ivar Jenner, timnas Indonesia tetap dihadapkan pada cedera beberapa pemain kunci lainnya seperti Marcelino Ferdinand, Sandy Walsh, Elkan Bagot, dan Egy Maulana Fikri. Kendati demikian, Sintayong masih memiliki banyak pemain pengganti yang memiliki kualitas tak jauh beda dari para pemain itu. Kita masuk ke kabar timnas senior. Ada sang pelatih Sintayong yang berpotensi merekomendasikan penggawa Garuda ke klub Korea Selatan hingga alasan timnas Indonesia TC di luar negeri jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Penunjukan Sintayong sebagai Dewan Penasehat Sang 6 LC menjadi kabar baik bagi penggawa timnas Indonesia. Hal itu bisa menjadi pembuka jalan bagi pemain-pemain Indonesia untuk memiliki karir di luar negeri. Sinyal tersebut dilontarkan Sintayong usai ditunjuk secara resmi untuk membantu klub asal kampung halamannya itu. Tak hanya soal tata kelola, dia memastikan akan ikut memberikan saran perihal pemain. Sebelumnya, Sintayong memiliki peran dalam mempromosikan Asnawi Mangkualam ke klub Korea Selatan Ansan Greeners pada awal 2021. Kini menarik untuk menanti para penggawa Garuda yang akhirnya memilih berkarir di luar negeri nantinya. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengonfirmasi bahwa timnas Indonesia langsung terbang ke Irak. Skuad Garuda berangkat ke Irak pada 13 November 2023 tanpa menjalani TC di dalam negeri jelang putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Sumarji menjelaskan bahwa para pemain tidak menjalani TC di dalam negeri lantaran Liga 1 sendiri akan berlangsung hingga 12 November mendatang. Artinya timnas Indonesia hanya memiliki 4 hari persiapan sebelum menghadapi Irak di Basra. Tak ingin kalah dari Indonesia, timnas Vietnam usai dikabarkan sedang mengebut proses naturalisasi Philippe Nguyen agar selesai pada awal November. Pasalnya Vietnam ingin menggunakan jasa kiper kelahiran Republik Ceko itu secepatnya, terlebih di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan juga Piala Asia 2023. Ayah Philippe Nguyen memang mendorong anaknya untuk kembali ke Vietnam.
Bahkan ia menginisiasi dengan mengontak pihak VFF. Kini titik cerah naturalisasi ada di depan Philippe Nguyen. Sebab diharapkan naturalisasi selesai November dan dirinya akan dipilih oleh Philippe Troussier. Terlepas dari hal itu, PSSI kini juga sedang bergerak cepat untuk melakukan proses naturalisasi dua pemain keturunan, yakni Choi It-sis dan Nathan Choaon. Dikabarkan berkas naturalisasi Choi It-sis dan Nathan Choaon bahkan sudah masuk ke DPR. Mereka diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023 nanti. Beralih ke kabar timnas Indonesia U17, ada Bima Sakti yang akan mencurat 5 pemain hingga skuad Garuda Asia disinyalir telah mengantongi kekuatan rival grup A Piala Dunia U17. Pelatih Bima Sakti memastikan akan mencoret 5 pemain timnas Indonesia U17 jelang Piala Dunia U17. Saat ini skuad Garuda Asia masih berkekuatan 26 pemain. Dengan dicoretnya 5 pemain, nantinya Bima Sakti akan mengandalkan 21 pemain saja sesuai dengan regulasi Piala Dunia U17. Selain itu, ia menginginkan anak asuhnya untuk terus bekerja keras untuk bisa memberikan yang terbaik pada laga perdana yang digelar pada 10 November 2023 mendatang. Sebelumnya, Bima Sakti harus kehilangan pemain keturunan Choyun Damanik lantaran harus bermasalah dengan paspor. Kini harapannya Bima Sakti mampu meracik skuad Garuda terbaik untuk Piala Dunia U17. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga memastikan proses naturalisasi Choyun Damanik akan dilanjutkan meski sang pemain dipastikan tidak bisa membela timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 karena terganjal paspor. Hingga saat ini PSSI belum mendapat kata kapan Ibu Choyun menikah dan melepas status kewarganegaraan Indonesia. Dokumen ini disebut menjadi kunci untuk proses naturalisasi. Arya juga membantah jika PSSI kecolongan lantaran Chow sudah menjalani trial dan penampilannya sukses menggoda Bima Sakti. Pemain kelahiran 24 Agustus 2007 ini ikut pemusatan latihan Indonesia U17 saat berlatih di Jerman. Dengan dicoretnya Choyun, kini tersisa 2 pemain diaspora dalam skuad Garuda Asia. Kedua pemain yang dimaksud adalah Welber Halim Jardim dan Amar Bri. Timnas Indonesia U17 terus mempersiapkan diri agar bisa tampil maksimal di Piala Dunia U17 2023. Tak hanya dari segi para pemain, persiapan juga dilakukan oleh tim pelatih yang sudah memantau dan mengantongi kekuatan dari para kontestan grup A. Bima Sakti mengakui bahwa tim pelatih mereka sudah dibagi untuk mengamati kekuatan dan kelemahan calon-calon lawan. Jadi dia punya pegangan dalam menyiapkan timnas Indonesia U17 untuk menghadapi lawannya. Mantan pemain timnas Indonesia itu mengatakan pihaknya akan bersama pendamping timnas Indonesia U17 Frank Wortmuth dan juga Direktur Taktik PSSI Indra Syafri dalam membedah kekuatan dan kelemahan lawan. Jadi tim pelatih timnas Indonesia U17 akan mendapatkan banyak masukan terkait hal itu. Lalu di kabar penutup ada Erick Thohir yang mengkonfirmasi aturan promosi degradasi Liga 1 hingga Welber Jardim yang terima nasihat sang ayah jelang Piala Dunia U17 2023. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan aturan promosi dan degradasi di Liga 1 tak berubah. Hal itu sekaligus membantah isu yang beredar bahwa akan terjadi perubahan slot degradasi musim depan menjadi hanya 1 tim. Erick menegaskan regulasi soal kompetensi adalah hal yang tak bisa ditawar-menawar karena sesuai dengan keputusan Kongres. Menurutnya, sesuai dengan semangat fair play, ketentuan itu harus dipatuhi oleh seluruh pihak. Dengan sistem kompetisi yang konsisten, Erick optimistis kompetisi Liga 1 musim ini akan semakin mendorong perkembangan sepak bola nasional. Erick pun mengapresiasi seluruh tim maupun supporter yang mendukung terciptanya kompetisi yang konsisten soal regulasi. Ayah Welber Scott Halim Jardim, Elisangelo Jardim de Jesus, memberikan nasihat penting kepada putranya yang akan membela timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Dia meminta pemain Sao Paulo U17 itu mengeluarkan kemampuan terbaik. Welber menjelaskan bahwa sang ayah selalu berpesan bahwa dirinya tidak boleh menyanyiakan kesempatan tampil di Piala Dunia. Diketahui Elisangelo sebelumnya pernah membela klub Liga Indonesia seperti Persikaba Bandung dan juga Persiba Balikpapan. Pria yang dulu berposisi sebagai gelandang itu kemudian menurunkan bakat sepak bola kepada Welber.
Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.